Alawih talafa, lamun terjadi persengketaan antara orang yang menggadaikan, berarti orang yang punya utang, punya tanggungan, wal murtahinu lan wong kang tampa gade, berarti orang yang memberi hutangan, fi asli rohnin ing dalem asal pokoke gaden, jaminan. Contohnya kaangkola kaya lentong ngomong sapa murtahin rohantani gadekno sira ing iki ing ingsun kaza ing mengkene yang kamu tekan motormu iki kamu gadek-gadekan, saya memberi utangan kepada kamu, jaminannya motor ini. Fangkaro mongko ingkar sekolah akhir, katanya yang mengatakan tidak, saya hutang tanpa ada jaminan. Nah ini lagi itu menang lobby. Di kata yang menghutangi ada jaminan, kata yang berhutang tidak ada jaminan. Langeten sudika dibentaken sapa rohin biyaminihi kelan supotone rohin di sing dimenangno gene ku wong sing gadekno. Karena apa? Karena yang gadeken lebih tahu dengan maksudnya, atau dalam ukurannya bersengketa di dalam ukurannya perkara yang digadekan. Contoh seperti menggadekan tanah. Kata yang menggadekan, yang saya gadekan itu tanah belaka, tidak ikut pohonnya. Tandurani, kelopone gak ikut digadekan. Kata yang menghutangi, yang kamu gadekan itu plus tanah dan kelapanya dan tanamannya, dan kelapa pohon-pohon yang ada. Nah, seperti ini yang dimenangkan juga yang menggadekan. Berarti yang menjadi jaminan hanya yang sesuai dengan apa kata yang menggadekan. Demikian pula ketika bersengketaan, mempunyai hutang 2.000 misalnya. Nanti ukurannya perkara yang digadekan, perkara yang digadekan. Katanya yang menggadekan, ini saya gadekan dengan 1.000. Kata yang menggadekan, ini digadekan dengan 2.000. Jadi gampangannya ngeten. Bagi orang mempunyai hutang 2.000, terus si orang yang menggadekan mengatakan utang saya 2.000 itu yang 1.000 tidak ada gadean, yang 1.000 gadeannya ini. Yang 1.000 itu ada jaminan, berarti jaminannya 1.000, yang 1.000 tidak ada jaminan. Kata yang menghutangi, barang ini menjadi jaminan utang 2.000, sehingga ketika dia nyaur 1.000 karepe barang diambil, ini sudah saya bayar 1.000 untuk hutang yang ada jaminannya, sekarang jaminannya saya ambil, saya gunakan. Kata yang menghutangi, nggak bisa sebelum lunas keseluruhannya, karena 2.000 itu yo dengan jaminan semua, cuma jaminan ini untuk hutang 2.000. Kata yang menggadekan enggak, yang ada jaminannya hanya 1.000, yang 1.000 tidak ada jaminan, sehingga setelahnya saya bayar 1.000, uang barang harus kembali. Nah ini bagaimana?
Barang yang dibenarkan hal ini orang yang menggantikan dengan sumpah, demi Allah saya menggantikan itu hanya 1000, yang 1000 tidak ada gantiannya. Hal ini dibenarkan walaupun barang yang digantikan itu di tangan orang yang menerima ganti, yakni yang menghutangi, tetap yang dimenangkan orang yang menggantikan. Iki murkon diutangi niku 2000, mboten misale. Saged paham. Sing penak dos pun ya ora usah ngadekno. Nah, kalau seperti di masyarakat kita biasa, kemarin sudah saya sampaikan itu, ngadekno tanah, dihutang dengan jaminan tanah, tapi tanah digarap oleh yang menerima ganti. Ini gak sah, haram. Loh, kenapa kok haram? Karena termasuk kullu qardin jarroman fa'atan, hutang yang menarik kemanfaatan. Oleh karenanya tanah itu hanya sebagai jaminan ketika nanti tidak mampu membayar, harus tanah bisa dijual, hanya begitu saja. Akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh orang yang menerima gade, ya dimanfaatkan oleh yang punya. Nah, lalu dapat dari mana uangnya? Yang menghutangkan itu biayanya. Karena ragat, dikatakan ragat adalah tanggungannya marbun, seperti nafkah. Nafkah nek barang sing kena dinafkah kaya sapi, barang niku tanggung jawab yang menggantikan. Termasuk ongkosnya mengembalikan, ongkosnya menjaga, atau membangun yang rusak, itu tanggungannya yang menggantikan. Oleh karenanya caranya ya gampang, digantikan, tapi nanti dengan perincian barang diletakkan di tempat penggantian, dan selama 1 bulan ada penyewaan tempat. Nah, ngono ae penak. Di penyewaan tempat hutangi tetap 1000 ya bagus, 10.000 mengembalikan 10.000, tapi kamu harus membayar sewanya tempat barang yang kau letakkan di sini. Ngoten mawon pun kene ngene. Niku saged dipraktekake. Tapi ora usah dipraktekno. Lho piye to maksudnya? Bisa dipraktekkan, bisa dilaksanakan, tapi tidak usah kita laksanakan. Biar kita tidak punya hutang, mawon. Mergone ragat perkara yang digajikan seperti nafkah, pakaian, kalau sapi yo sukete, suket pakan, ongkos mengembalikan, kalau minggat, ongkos penjagaan, kalau ternyata barangnya rusak, biaya untuk membangun, itu semuanya tanggung jawabnya yang menggantikan. Nah, kalau sekarang yang menggantikan lari, nggak enak. Ini seperti halnya kita mendapatkan titipan atau menemukan barang yang mestinya butuh biaya karena butuh makan, seperti nemu sapi atau nemu wedhus. Ini kalau kita kasih nafkah, kita kasih makan, kita tidak boleh minta ganti rugi kepada orang yang
memiliki barang tersebut. Akan tetapi bisa panjenengan minta dengan minta izin kepada hakim, janjian bahwa saya melaporkan, saya menemukan ini dan saya akan memberi nafkah asalkan dikembalikan oleh yang punya. Terus hakim menyetujui, ditetapkan, nanti hakim yang minta. Loh, kenapa kok butuh hakim? Sebab niki hukum sosial. Hukum sosial bukan social distancing, enggak. Tapi hukum sosial itu yang mengakibatkan geger di antara masyarakat, yang hubungan antara satu dengan yang lain ini adalah wewenangnya pemerintah yang bisa menyelesaikan pemerintah. Makanya wani melanggar urusan hukum negara itu musuhnya pemerintah, yang menangani pemerintah. Jangan perorangan, jangan antar organisasi, udah digeger gak karuan. Tapi kalau pemerintah silakan untuk menyelesaikan, ditembak ya sebene itu mawon. Krono nopo yang harus kita pahami, Pak, biar kita tidak terprovokasi hanya karena berdasarkan cocok karo syar'i. Di Gusti Allah Ta'ala ndawuhaken ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri